Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal nggak ada ya sekarang ini motor yang tangguh. Mau setangguh apapun motornya, itu bakal takluk, bakal kalah. Bahkan termasuk yang merek Kawasaki juga. Zaman dulu yang namanya oli habis, oli berkurang, itu ya bisa dibilang sangat jarang terjadi ya. Orang itu kalau ganti oli ya 5.000 km beneran tulen. Ada yang ganti olinya beneran tiap 7.500 km. Dan itu masih diperbolehkan di buku manual, karena buku manual saat itu ya mencantumkan kalau untuk motor laki ada yang 7.500 kalau nggak salah. Motor PP 5.000. Motor matic piro soalnya ya. Saat itu belum ada motor matic. Padahal saat itu oli itu juga meredam kampas kopling. Jadi olinya lebih cepat kotor. Tapi ya memang saat itu kompresi mesin belum tinggi. Kompresi mesin masih belum segila sekarang. Jadi kompresi mesin paling ya 9:1, 9,5. Angka 10 itu sudah sangat jarang. Apalagi yang 2 tak. Kompresi mesinnya setahu penulis lebih kecil lagi. Piro? 7 ta? 8 ta? Kondisi mesin dingin, karena ya desain mesin yang nggak dibuat panas, rekomendasi oli bisa panjang. Tapi yang penting juga adalah kondisi oli saat itu. Yang namanya oli sintetik itu sudah merupakan oli yang bagus sekali. Oli yang sintetik blend sekalipun itu sudah super, sudah luar biasa. Oli mineral saat itu memang jadi oli yang paling jelek. Tapi ya seperti penulis tunjukkan lah, sering demo ya. Oli mineral zaman dulu itu kemampuannya luar biasa. Jadi secara minim lah daya tahan panas itu lebih baik dari mayoritas oli full sintetik sekarang. Dan ini penulis sudah sering buktikan. Oli sintetik masa lalu itu lebih baik daripada oli sintetik sekarang ini. Oli semi sintetik masa lalu itu jauh lebih baik daripada full sintetiknya masa kini. Oli full sintetiknya masa kini itu kualitasnya di bawahnya oli mineral masa lalu. Kenyataannya seperti itu. Yang bisa diuji dengan ya minim uji panas, uji penguapan, juga harusnya uji shear stability. Jadi secara kualitas oli dengan kekentalan yang sama, kualitas sudah turun jauh sekarang. Oli full sintetik ya, yang termasuk merek mahal, merek terkenal, harga di atas 150.000, di atas 200.000, itu secara kemampuan kalah dengan oli mineral yang baik. Nah, apalagi kemudian juga dari sisi kekentalan, oli sekarang juga dipaksa suruh pakai oli encer. Oli encer sebenarnya nggak masalah, tapi ya dari pabrikan sendiri, dari pabrikan olinya, dari asosiasi olinya, itu mensyaratkan bahwa kalau pakai oli encernya harus bahan yang lebih mahal. Lebih mahal bukan di aditifnya, tapi di bahan olinya, di cairan olinya. Boleh pakai oli encer, tapi bahannya harus PAU, karena itu sudah encer. Harus cari oli yang kekentalannya stabil, yang kuat.
Tapi yang terjadi sekarang adalah oli mineral dijadikan encer. Jadi oli mineral itu cocoknya adalah untuk oli kental. Ketika dijadikan oli encer, kelemahan oli mineral itu jadi muncul. Kelemahan apa itu? Shear stability, ketahanan terhadap kocokan-kocokan itu. Di satu sisi bahan olinya sudah sepele, pakai yang lebih murah. Di sisi lain, dari sisi kekentalan juga dibuat lebih encer. Padahal bahan yang dipakai adalah bahan murah. Yang terjadi adalah oli sekarang nggak bisa melindungi mesin lagi. Nah sekarang ceritanya, mau kendaraan dengan mesin sekuat apapun, itu nggak ada yang bebas dari penyakit. Karena ya oli itu adalah bagian utama dari mesin. Memang kualitas part bisa membantu, tapi ketika olinya itu sudah buruk, mau sebaik apapun kualitas partnya, itu pasti akan lebih gampang jebol. Jadi oli itu ya, mungkin ada yang berpikir, oh kalau aditifnya bagus, olinya bakal bisa awet. Enggak, ya, enggak. Karena fungsi oli pada pelumasan mesin itu adalah jadi bantalan, jadi penopang antara kedua logam yang bergesekan. Daya menopang ini akan tergantung pada banyak hal, pada kecepatan pergerakan antar komponen, pada beban yang ditanggung, pada kekentalan. Ilustrasi gampangnya adalah kalau kita menggambarkan permukaan yang bergesekan ini sebagai ban yang menggelinding di atas permukaan air. Licin itu adalah ketika ban tidak menyentuh permukaan aspal. Jadi mobil lewat jalan yang ada genangan airnya itu selip, enggak ngegrip banyak ketika ban sudah tidak lagi menempel pada permukaan aspal. Nah, apa yang bisa membuat ban itu melayang dari permukaan aspal ketika lewat genangan air? Yaitu ketika kendaraannya itu ringan, atau kalau kendaraannya itu berat, kecepatannya sangat tinggi. Nah, yang juga mempengaruhi adalah apakah airnya, cairannya itu kental atau tidak. Makin kental, makin bisa bertahan. Yang juga mempengaruhi tapi jarang dimasukkan itu adalah film strength. Nggak dimasukkan karena ya sekarang bahan oli itu sama saja. Semuanya grup 2 kebanyakan. Kalau zaman dulu grup 2 itu ya masuk kategori mineral. Kalau sekarang masuk kategori sintetik. Kalau nggak percaya ya silahkan lah Google kata-kata hydrotreat dan full synthetic. Hydrotreat itu adalah nama bahan oli grup 2 yang ikut juga menyertakan oli dari hasil daur ulang. Nah, jangan dipikir yang menggunakan daur ulang itu cuma oli bekas ya. Sekarang ini oli asli pun menggunakan bahan daur ulang. Tapi ya tetap sama-sama kategori grup 2. Dan kualitas oli daur ulang ini ya bisa dibilang sama dengan oli grup 2 yang lain. Kalau kita mau membandingkan ya bisa dibandingkan misalnya antara Eni dengan Adnoc atau Enok ya. Enok atau Adnoc itu kan selalu mengunggulkan virgin base oil, yang artinya itu adalah bahan cairannya dibuat dari minyak bumi langsung, nggak pakai daur ulang.
Nah, kalau kita bandingkan secara daya tahan, ya ternyata bisa dibilang sama lah antara yang oli Eni dengan oli ADNOC gitu ya, dari sisi daya tahan. Yang artinya bahan virgin base oil itu tidak memberikan keunggulan yang banyak ya. Nah, yang jadi masalah adalah bahan-bahan oli sekarang itu lebih cenderung film strength-nya lemah. Film strength-nya lemah artinya kemampuan untuk melapisi antara kedua logam yang bergesekan itu lemah. Jadi kalau kita ngomong soal film strength, kalau dari literatur itu urutannya yang nomor satu itu adalah ester, baik di ester maupun polyol ester. Di ester ada yang menyebut juga double ester. Kalau polyol ester ada yang menyebut juga multi ester. Terus yang nomor 2 itu adalah oli grup 1 atau alkylated naphthalene ya. Oli grup 1 itu zaman dulu, kalau sekarang AN, alkylated naphthalene. Tapi keduanya itu sekarang ya jarang sekali kita dengar. Terus yang berikutnya adalah oli grup 2. Jadi oli grup 2 ini sudah termasuk parah ya. Jadi film strength-nya sudah lebih lemah. Ya, kalau dari dunia pelumasan bukan film strength ya yang jadi fokus. Yang jadi fokus itu adalah kemampuan pelarutan. Karena kemampuan pelarutan yang lemah akan sulit melarutkan aditif. Aditifnya akan mudah mengendap. Hal yang sama juga akan terjadi pada kerak ya. Keraknya juga akan mudah mengendap. Selain film strength juga shear stability. Jadi yang lemah di bahan oli grup 2 itu adalah shear stability. Artinya apa? Artinya kalau kita pakai kendaraan ini lama atau cukup kencang atau di suasana panas, itu olinya akan lebih encer dari seharusnya. Jadi ada standar untuk oli, yaitu olinya punya kekentalan 10W 40 misalnya. Itu artinya saat dingin itu setara 10W, dingin di suhu minus ya, di suhu minus 35, mulai piroh 15, minus 15, minus 20, minus 25, minus 30, minus 35 gitu ya, untuk mengukur angka W depan ini. Terus belakangnya adalah 40. 40 ini menandakan bahwa di suhu 100 derajat Celcius kekentalan oli itu antara angka sekian sampai sekian, kalau nggak salah antara 12,6 sampai 15, berapa gitu ya. Ya nanti penulis sertakan lah. Ini kekentalan oli kalau statis ya, nggak ada apa-apa. Tapi ya ternyata gesekan-gesekan perputaran mesin itu bisa membuat oli lebih encer dari seharusnya. Jadi kekentalannya sudah nggak bertahan di SAE 40 tadi, tapi bisa lebih encer kalau olinya bahannya menggunakan bahan grup 2. Apalagi kemudian dibuat lebih encer, apalagi kemudian kalau dibuat viscosity index-nya sangat tinggi dengan mencampurkan bahan yang punya viscosity index tinggi, yaitu polimer. Bahan polimer ini punya kelemahan utama, ya shear stability makin lemah juga. Jadi bahan dasar shear stability-nya udah lemah, dibuat makin lemah lagi dengan menggunakan viscosity index improver, aditif yang gunanya meningkatkan kemampuan viscosity index. Penyakitnya tumpuk. Jadi ketika jalan, kendaraan yang harusnya butuhnya SAE 40 jadi jalan dengan oli yang kekentalannya
jadi cuma SAI 30 atau bahkan SAI 20, karena saat dipakai jalan kekentalannya turun drastis. Terus untuk kekentalan yang pakai 10W30 misalnya, olinya turun, kekentalannya jadi 20 atau bahkan 10. Nah, kalau kondisinya seperti ini, sudah film strength lemah, kekentalan juga nggak ada, terlalu encer, maka yang terjadi adalah ya kerusakan mesin. Walau mesin sudah dilapisi diamond sekalipun, kalau olinya nggak punya bantalan yang cukup baik, ya aus bakal tetap terjadi parah. Walau sudah logamnya yang super kuat sekalipun, karena ya memang ini gesekan logam antara logam. Saat kuat-kuatnya logam ya kalah. Jadi ya jangan heran lah ya kalau sekarang banyak kendaraan, entah itu motor, entah itu mobil, mau yang harganya murah, mau yang harganya mahal, kelasnya rendah, kelasnya tinggi, hampir nggak ada perbedaan ya. Yang menentukan awet tidaknya itu ya dari daerah terutama. Kalau yang daerahnya dingin, apalagi mereka pakainya kalem-kalem, nggak pernah jauh, nah itu ya awet. Tapi untuk mereka yang hobi ngebutnya di daerah panas, bahkan ya banyak ya cerita sebelum servis pertama motor itu sudah takluk, sudah harus ganti part. Kalau di mobil yang sering terdengar ya lumpur, karena ya memang di mobil olinya volumenya sangat banyak, jadi kerusakan oli itu bisa dikurangi, tapi tetap oli mengalami kerusakan jauh lebih cepat. Jadi kalau dulu ada yang ganti olinya 10.000, 15.000, sekarang itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk mobil. Yang di motor dulu 5.000, sekarang ini bahkan 1.000 km pun masih terlalu lama, karena ya kualitas oli berkurang drastis. Jadi sekarang ini jangan berpikir bahwa oh motor saya silindernya kuat, bahannya hebat sekali, karena ya tetap sumber utama dari oli dan ya tetap aja aus. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.